Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadensari dari kelas BKI 4B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan media massa dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia yang dimana komunikasi ini penting untuk dilakukan, karena hanya dengan berkomunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan, ia ketahui, dan untuk mengetahui apa yang orang lain pikirkan dan ketahui. Berbicara mengenai informasi, sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya, dan media massa menjawab kebutuhan ini. Jadi dapat dikatakan bahwa media massa ini merupakan kebutuhan manusia yang merupakan makhluk sosial untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak. Setelah teknologi percetakan berkembang, kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa-apa saja macam-macam dari media massa, perkembangan dari awal munculnya media sampai sekarang. Yang pertama, di era surat kabar. Cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, ketika Kaisar Amenhotep III, Kaisar Mesir, mengutus ratusan wartawan membawa surat berisi informasi untuk dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Namun surat kabar pertama di dunia, yaitu Akta Diumah, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan Kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Terus di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1587 sampai 1629. Surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia dulu Hindia Belanda adalah Batavia's Novels and Politica. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk komersial pemerintahan. Terus yang kedua, di era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine, yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan Napenas Silvanus Urban. Pada awalnya, majalah berisi tentang humor, karya fiksi, atau esai mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crane. Lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Pancaraya di bawah pimpinan marhum Jojo Hadisoparto. Terus di era yang ketiga ada era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya, radio digunakan untuk maritim, untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat, atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia II dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat dan lebih cepat daripada surat kabar. Radio pada awalnya bekerja sama dengan prinsip modulasi amplitude
atau disingkat AM. Namun gelombang radio yang ditransmisikan menggunakan modulasi amplitude rentan akan gangguan cuaca. Di Indonesia sendiri, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Sebulan setelah dihentikannya siaran radio Hosokyoku, RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintahan RI dengan rakyat. Meski kalah oleh hadirnya televisi, radio masih tetap bertahan, dan sekarang setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital atau online yang disiarkan dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau streaming. Yang keempat ada era televisi. Di era televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan memiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini, teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Berdasarkan penelitian pada tahun 1994, 98% keluarga di Amerika memiliki sebuah televisi. Di Indonesia juga berlaku hal yang sama. Saat ini hampir semua keluarga di Indonesia memiliki televisi di rumahnya. Tayangan yang disiarkan televisi beragam, mulai dari film, sinetron, acara musik, dan terutama siaran berita. Baik berupa berita politik atau kejadian yang terjadi di sekitar. Dengan berkembangnya internet, peran televisi semakin tergeser. Sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang, internet dapat menyajikan berita atau informasi apapun sesuai dengan yang pengguna cari. Dan dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut masih tersimpan. Namun beberapa stasiun televisi telah berinovasi dengan menyediakan siaran televisi secara online. Terus yang terakhir ada era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan jaringan. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak, mencapai 3.000 alamat. Muncul pula retail atau belanja online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan ke seluruh dunia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.